untuk kita mengetahui apa sih itu artinya Rajab. Kalau saya tanya, pasti dari bapak-bapak mungkin ada yang pernah dengar artinya Rajab itu apa. Udah pernah dengar, tapi saya kira juga lupa artinya apa. Kira-kira ingat apa lupa? Lupa apa ingat? Ingat apa ingat? Lupa apa lupa? Lupa. Oleh karena itu saya tidak di sini untuk menggurui bapak, tidak Pak. Saya di sini tidak mengajarkan bapak, tidak. Saya di sini cuma mengingatkan bapak, mengingatkan kita semuanya bahwa ternyata ilmu di bulan Rajab ini sangat penting. Ketika kita punya ilmunya, insya Allah amalan-amalan yang baik kita lakukan, insya Allah penuh dengan penghayatan yang terbaik. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Rajab secara bahasa, secara lughatan, ulama bahasa itu merujuk kepada satu kalimat yang namanya tarjibun. Apa namanya Pak? Tarjibun. Jim ya ba. Tarjibun. Apa namanya? Tarjibun. Kata tarjibun itu disamakan oleh ulama maknanya dengan kata ta'limun. Ta'in wa ya mim. Ta'limun. Apa Pak? Ntar saya tanya nih kira-kira nih bisa orang ya. Kata Rajab berasal dari kata tarjibun atau diartikan disamakan dengan kata ta'limun. Maknanya apa? Maknanya artinya adalah pengagungan. Apa artinya? Pengagungan atau pemuliaan. Maka orang Arab kalau ngomong memuliakan sesuatu, dia akan mengucapkan kalimat rajabtu syai'a. Saya muliakan sesuatu. Rajabtul mar'ah. Saya muliakan istri. Jadi kata rajab itu artinya adalah pengagungan. Maka kalau dari bahasa saja kita bisa pahami bulan Rajab adalah bulan di mana bulan tersebut sangat diagungkan, baik ketika di dalam Islam bahkan sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kue teman itu. Ya kayaknya orang didengerin kayaknya. Kuenya pegang aja dulu Pak ya, jangan dimakan dulu ya. Ketika kemudian sebelum datang Islam, ternyata memang pada bulan Rajab itu sangat diagungkan bulannya. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu memiliki nama tertentu buat bulan Rajab. Bahasa kita nama lain bulan Rajab itu ada Pak, sebenarnya banyak nama-namanya. Tetapi nama-nama tersebut dikaitkan dengan kebiasaan yang terjadi di bulan Rajab. Minimal saya akan sampaikan nama lain daripada bulan Rajab 4 saja. Berapa Pak? Karena kalau kita baca literasi nama lain daripada bulan Rajab itu kurang lebih ada 20 isman, ada 20-an nama lain daripada bulan Rajab. Apa yang pertama nama lain daripada bulan Rajab? Orang jahiliyah menamai dengan istilah nama lainnya adalah Al-Asr. Apa? Al-Asr. Apa Al-Asr ini? Al-Asr ini artinya adalah tuli. Maksudnya apa kok dikatakan bulan yang tuli? Maksudnya
bulan yang ketika itu tidak terdengar suara senjata-senjata di dalam peperangan. Karena bulan itu tiada ada peperangan untuk menghormati bulan tersebut. Itulah yang dikatakan Al-Asr. Lalu kemudian dikatakan juga bulan Rajab dengan istilah Rajamun. Apa Pak? Rajamun. Rajim mim. Apa maksudnya? Ternyata dari zaman dulu di bulan Rajab orang berkeyakinan bahwa bulan tersebut setan itu pada disiksa oleh Allah. Bulan tersebut setan itu dihinakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan tersebut dikatakan bulan Rajab. Dan yang ketiga, nama lain daripada bulan Rajab adalah apa? Munassilul Asinnah. Ini Munassilul Asinnah ini bahkan ada satu riwayat. Ya, ada satu riwayat. Ketika itu para sahabat mengkisahkan, dahulu kami ketika masuk bulan Rajab, ini ketika dahulu masih zaman jahiliyah, ya, masih zaman jahiliyah, kami dulu ketika bulan Rajab banyak beribadah. Tapi saya mau tanya, beribadahnya sholat apa bukan sholat waktu itu Pak? Pak, boleh pilih nih, ibadahnya sholat apa tawaf ketika itu Pak? Jawab Pak, saya nanya ini lagi balik. Lagi, saya mau nanya lagi nih, dengerin ini. Saya mau nanya, zaman jahiliyah dulu ibadahnya mereka di bulan Rajab itu sholat apa tawaf? Tawaf apa sholat? Yang kita ulang. Sholat apa tawaf belah sini? Hah? Sholat. Yang bener nih. Belah sini sholat apa tawaf? Tawaf. Oke, baik, kita bagi dua kubu. Berarti kubu sholat, ini kubu tawaf. Ya Allah Pak, ketika saya baca riwayatnya ternyata Pak, ketika di bulan Rajab mereka itu mengganti berhala mereka, mengganti patung-patung mereka. Jadi kalau misalkan zaman dulu mereka punya patungnya sudah lama, di bulan Rajab patungnya diganti sama yang baru sebagai sesembahannya. Diganti patungnya di bulan Rajab. Kenapa diganti? Memperbaharui semangat ibadahnya pada patung yang disembahnya. Katanya begitu orang jahiliyah Pak, sebelum datangnya Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Nah, ketika kemudian di bulan Rajab dia mendapati batu untuk kemudian dijadikan Tuhannya, maka diambillah batu dijadikan Tuhannya. Tapi manakala tidak ada batu, ini Pak nih, orang-orang jahiliyah di bulan Rajab itu luar biasa menghormatinya. Dia ibadah tapi ibadahnya salah Pak. Enggak ada batu, tanah Pak ditumpuk-tumpuk sama dia, dijadiin sebagai Tuhan, dijadiin sebagai berhala Pak. Setelah itu apa? Ketika kemudian dia sudah jadi itu bentuknya seperti Tuhan yang akan disembahnya, maka dia sembelih sebuah hewan, seekor hewan disembelih, darahnya dikumpulin dan darahnya kemudian disiramkan kepada berhala yang akan disembahnya. Ketika kemudian berhala itu sudah disirami darah kurban dari hewan yang dikurbankan, maka kemudian dia berputar-putar mengelilingi berhala tersebut. Berarti yang benar jawabannya tawaf apa sholat? Sebelah kiri Pak yang benar. Orang Arab jahiliyah ketika itu
dia ibadah di bulan Rajab, ibadahnya spesial, dia membuat patung berhala yang baru untuk disembah. Setelah jadi kemudian dia sembelih hewan kurban, darahnya kemudian dia siramkan kepada berhala tersebut, dan dia kemudian melaksanakan tawaf keliling, Pak. Ya, kalau kita tawaf di mana Pak kita, Pak? Di Ka'bah. Kita tawaf di Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah, tetapi kita tawaf di Ka'bah, kita adalah kemudian menapak-tilasi jejak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seraya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala kemudian dia ibadah, dia kemudian keliling mengelilingi patung-patung tersebut orang Arab jahiliyah, maka tombak anak panah tidak akan kemudian dia angkat dan tidak akan kemudian dia berperang di bulan itu. Maka nama bulan Rajab dikenal dengan Munassilul Asinnah, yaitu mencabut anak panah atau tombak dari tempatnya. Tidak akan dilakukan oleh mereka. Itulah asal usul kenapa nama lainnya Munassilul Asinnah. Saudara sekalian yang berbahagia, itulah nama lain daripada Rajab. Lalu kemudian Pak, kok begitu penting bulan Rajab sejak dulu? Iya Pak, bahkan bulan Rajab di dalam Al-Quran itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-10, surahnya surah At-Taubah, surah yang ke-9, di dalam ayat yang ke-36-nya, pada halaman 192 dalam mushaf Uthmani, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna 'iddatash shuhuri 'indallah. Kagak ada yang Allah nih. Bikinnya konsentrasi apa ngantuk, Pak? Aduh. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah Inna 'ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir atau di dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar yang dijelaskan oleh ulama kita, bahwa ayat ke-36 dalam surah At-Taubah ini Allah bicara tentang jumlah bilangan bulan. Kata Allah dalam kalimat awalnya, sungguh jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun, yaitu aku berikan kepada engkau wahai hamba-hambaku sebanyak 12 bulan ketika aku menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya mau tanya Pak, Allah menciptakan langit dan bumi berarti itu sudah lama apa baru sebentar? Kan udah lama, dari dulu Pak, sebelum zaman Nabi Adam diturunkan ke dunia itu sudah ada Pak, nama 12 bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang aku berikan kepada engkau wahai hambaku, maka aku pisahkan dari 12 bulan tersebut 4 bulan. Ulama
adalah di dalam hadis juga disampaikan karena ulama mengutip hadis-hadis Nabi, 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berturut-turut, bulan yang mulia, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Apa? Yang kedua Dzulhijjah. Apa? Yang ketiga Muharram. Apa? Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Yang keempat bulan Rajab. 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah, yaitu adalah bulan Rajab. Di kalimat-kalimat akhir ayatnya Allah mengatakan fala tadhlimu fihin, fala tadhlimu anfusakum fihin. Allah melarang kalian, melarang kita semuanya, jangan berlaku zalim pada bulan-bulan tersebut. Jangan berlaku dosa pada bulan-bulan tersebut. Maka ulama menafsirkan kalimat tersebut berarti kalau kita melakukan dosa, dosanya itu ditambahin terus oleh Allah, gede banget oleh Allah. Begitu pun tak kala kita melakukan amal saleh, maka pahalanya juga gede banget diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara sekalian yang berbahagia, itulah ayatnya Allah memposisikan bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan dengan ayatnya melakukan istiqamah, melakukan kebaikan demi kebaikan di bulan Rajab. Maka Pak, ketika kita diberikan kemudian perintah untuk melakukan kebaikan di bulan Rajab, kita siapkan amalan-amalan yang terbaik di bulan Rajab. Jangan kita lalai, jangan kita tidak mengindahkan perintah Allah di bulan Rajab. Saudara sekalian yang berbahagia, bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini, Pak. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Rasul. Wa Ramadan, dan Ramadan yaitu adalah syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka kalau misalkan kita tahu sekarang Rajab ini adalah bulannya bulan Allah spesial, ayo kita fokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fokuskan ibadah, insyaallah Pak, ridha Allah kita akan dapatkan di dunia, dan apakah lagi nanti sampai di akhirat kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti besok kalau misalkan kita mau ke masjid, semangat apa loyo kita ke masjidnya Pak? Datang sholat Jumat kira-kira jam 11 datang, apa nungguin ajan dulu baru datang? Nungguin ajan. Ya Allah. Apa nungguin khotib turun dari mimbar? Kadang-kadang ada Pak nih, saya khotib Pak di mimbar, itu jamaah melongok di depan pintu. Insyaallah. Ada nggak di sini yang begitu Pak? Banyak. Kok ibadah pakai begitu, nungguin khotib turun dari mimbar? Kalau di PT sih mending dah, PT emang nggak apa-apa, kita masih maklum. Kenapa? Mereka kerja capek, bener apa bener Pak? Lah kalau di kampung, di perumahan, nungguin khotib turun dari mimbar, lu ngapain aja? Ntar minta doa sama Allah habis sholat Jumat, ya Allah masukin saya ke dalam surga. Malaikat nyatat, lu ngapain masuk surga? Orang Jumatan aja nungguin khotib turun dari mimbar. Masya Allah Pak. Nih, ayo kita semangat ibadah di bulan Rajab. Insya Allah kalau kita semangat ibadah bulan Rajab, umur kita dipanjangin oleh Allah sampai kita nanti masuk kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia,
Bahkan Pak, ada seorang termasuknya sahabatnya beliau, tabi'in, beliau berkata begini, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau menyampaikan gambaran bulan Rajab. Kata beliau, Rajabun huwa syahrul zar'i. Ramadan itu adalah bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan apa Pak? Menanam. Bulan Rajab itu bulan nanam Pak. Nanam kebaikan, nanam kebaikan. Terus kata beliau, kalau bulan Sya'ban apa berarti? Bulan Sya'ban adalah kata beliau Pak, syahrul syaqyi zar'i. Sya'ban itu kata beliau bulan menyiram tanaman. Kalau bulan Rajab menanam tanaman, kalau bulan Sya'ban menyiram tanaman. Lalu yang ketiga kata beliau bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kata beliau yaitu adalah sya'ru hasadiz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan menuai tanaman, bulan panen tanaman. Maka Ramadan kita dapatkan rahmat, kita dapatkan berkah, kita dapatkan idun minan nar. Sawalnya kita bersih dari dosa seperti bayi baru dilahirkan. Amin ya rabbal. Jadi ternyata Pak, persiapan nyambut kita bersih Ramadan, bersih di Idul Fitri tersebut itu dari Rajab Pak, bulan Rajab. Saya juga yakin Bapak juga mempersiapkan juga buat Ramadan dan Syawal, saya yakin. Iya nggak Pak? Iya nggak Pak? Buktinya apa Ustaz? Iya, tiket kereta api habis. Betul Pak? Kartis mobil habis. Bener Pak? Masya Allah. Itu mah dunia Pak, bukan akhirat. Oleh karena itu saya ingatkan, ayo Pak kita persiapkan untuk kita suci pada hari raya Idul Fitri dari sekarang. Amal terbaik kita lakukan. Bulan Rajab udah besok Pak, Senin di depan mata. Ayo kita persiapkan amalan terbaik untuk kemudian ibadah kepada Allah. Insya Allah nanti Syawal diri kita fitrah, diri kita suci sejadi-jadinya suci seperti kita bayi baru dilahirkan. Amin ya rabbal. Pak. Maka bagaimana Ustaz amalannya? Kan begitu ya Pak ya? Amalannya apa sih Ustaz bulan Rajab? Dari tadi ini ngebahas Rajabnya doang, nih amalannya apa? Kan begitu ya? Tapi ini kayaknya matahari udah siang. Terus. Nanti menyindir apa? Terus. Ya, nih Pak, ada dua, saya kasih dua aja Pak, nggak usah banyak-banyak, ini dua kalau diamalin Pak, insya Allah Pak, insya Allah pahalanya gede banget. Apa yang pertama? Yang pertama amalan daripada bulan Rajab adalah saumun. Apa Pak? Puasa. Apa Pak? Saumun. Apa Pak? Iya, boleh dah, terserah Bapak. Amalan yang pertama di bulan Rajab itu adalah puasa. Kenapa Ustaz menyampaikan amalannya puasa? Ada satu riwayat dari Utsman bin Hakim. Ketika beliau bertanya, Utsman bin Hakim ini beliau bertanya kepada Zaid bin Jubair, kepada Sa'id bin Zubair. Beliau ini bertanya tentang bulan Rajab, tentang bulan Rajab. Kepada siapa beliau bertanyanya? Kepada Sa'id bin Zubair. Lalu kemudian Sa'id bin Zubair menjelaskan,
Ibnu Abbas pernah ngomong tentang bulan Rajab, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya mau tanya sebelumnya Pak, Ibnu Abbas itu siapanya Nabi Pak? Siapanya Nabi kira-kira? Bapak tahu nggak? Ibnu Abbas siapa? Kok diem Pak? Pilih Pak. A, saudara, tetangga, apa sepupunya? Nah pinter Bapak nih, sepupunya. Berarti Bapak baca nih hadis ini, Insya Allah. Pak Haji mantep pinter. Itu Pak Haji benar tahu apa nebak aja Pak Haji? Ya. Beliau Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau ini umurnya lebih muda daripada Nabi Muhammad, tetapi secara nasab beliau ini apa ya? Sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan kemana Rasulullah SAW ngikutin. Kemana Rasul pergi dia ngikutin. Kemana Rasul jalan dia jalan. Ngapain Rasul dia liatin aja Rasulullah SAW. Maka beliau banyak menyampaikan hadis-hadis yang Nabi lakukan, hadis-hadis yang Nabi sampaikan. Nah, jangan diragukan lagi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Bahkan beliau itu Pak, di dalam satu kisahnya termasuk orang-orang yang muhibbin minal ilmi. Beliau adalah pencinta daripada ilmu. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah wafat, kemudian ada seorang sahabat yang mau menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya ada seorang sahabat yang mau menyampaikan hadis Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas tergopoh-gopoh untuk datang kepada orang tersebut menanyakan kebenaran hadis yang disampaikan oleh tuh Pak Ibnu Abbas. Cinta sama ilmu. Alhamdulillah. Ini jamaah sini aja sekarang Masya Allah cinta banget sama ilmu ini Pak. Masya Allah. Pagi-pagi masih ada di masjid. Alhamdulillah. Ngapain Bapak ada di masjid? Pengen dapat ilmu apa pengen dapat kue Pak? Dua-duanya. Iya. Masa kuenya kagak dimakan ya saja? Ya Allah. Ya mas sekalian yang berbahagia Pak. Ilmu itu penting. Ibnu Abbas sudah mencontohkan, adalah sepupunya Rasulullah SAW. Beliau menceritakan Pak, ternyata kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melaksanakan puasa Rajab sehingga aku mengira Rasulullah SAW tidak pernah untuk berbuka puasa. Saking apa? Saking banyaknya Rasul melaksanakan puasa di bulan Rajab. Benar apa benar Pak? Kira-kira kita kalau puasa banyak apa sedikit di bulan Rajab Pak? Dikit. Ya Ustadz saya mau puasa paling di bulan Rajab sama Sya'ban. Puasa kodo batal puasa di bulan Ramadan tahun kemarin. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya Allah Pak. Lalu Pak kata Ibnu Abbas, aku pun melihat bahwa Rasulullah SAW tidak puasa di bulan Rajab. Karena saking seringnya tidak puasa, maka aku seperti tidak melihat beliau melaksanakan puasa di bulan Rajab. Artinya bahwa beliau tidak penuh melaksanakan puasa di bulan Rajab. Kadang beliau melaksanakan puasa berturut-turut, kadang beliau tidak melaksanakan puasa. Maka jangan sampai dianggap wajib beliau kemudian menyeling-nyelingi puasanya. Kadang puasa, kadang tidak. Kalau di bulan Ramadan beliau full karena Allah telah wajibkan puasa min awal ila akhir, sebagaimana kita ikuti apa yang kemudian beliau lakukan. Nah, di bulan Rajab ini ada satu pendapat Pak.
Kapan mulai puasa daripada bulan Rajab? Yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Kira-kira 10 hari Pak. Kuat apa ora 10 hari Pak? Kuat. Itu kuatnya dikuat-kuatin apa kuat beneran? Ya Allah. 10 hari Pak. Jadi hari pertama tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10 hari. Dan itulah amalan yang kemudian kita kudu persiapkan isi di bulan Rajab. Karena sudah ada keterangan dari hadis Nabi SAW dan juga dijelaskan oleh para ulama dan sudah dijalankan oleh para ulama. Dan kalau kita melaksanakannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang pertama ngikutin Nabi Muhammad SAW, yang kedua ngikutin orang-orang soleh. Insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah yang terbaik. Amin ya rabbal. Itu amalan yang pertama, melaksanakan puasa. Yang kedua Pak, amalan yang kedua yaitu melaksanakan, memperbanyak sholat sunnah. Apa Pak? Sholat sunnah. Di dalam kitab Ihya karangan Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan dalam kitab tersebut, amalan di bulan Rajab adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak. Beliau tidak mengkhususkan, meskipun ada yang kemudian mengkhususkan sholat sunnah Rajab, bahkan sudah diajarkan niat sholat sunnah Rajab. Ada juga yang menyatakan demikian. Tapi lebih baiknya kita niatkan untuk sholat sunnah mutlak di bulan Rajab, diperbanyak. Kapan dilakukannya? Yaitu di malam hari ketika kita siangnya melaksanakan puasa. Itu apa Pak? Oh, berarti udah habis ini waktu kita ini. Namanya muka ente seneng banget. Saya lanjutkan sedikit Pak, yang boleh apa enggak Pak? Banyak juga boleh. Pinter, saya yang capek. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, ketika kita tahu Pak, ternyata ada sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak bulan Rajab. Siangnya kita melaksanakan puasa, malamnya kita laksanakan sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? 12 rakaat. Berapa Pak? 12 rakaat. Ini kira-kira banyak apa sedikit? Banyak. Tapi ada yang sombong, dikit. Ente ngerjain enggak? Orang. Ini kalau udah tahu ilmunya Pak, mangga dah nanti ayo kita laksanain, ya. Tapi mau laksanain secara sama keluarga mangga, mau masing-masing sendiri-sendiri juga mangga, kan begitu. Namanya sholat sunnah ya Pak ya. Atau Bapak mau kerjain 4 rakaat boleh nggak? Boleh Pak. Namanya juga sholat sunnah. Yang penting kita niatnya kepada Allah. Ini kita melaksanakan menghormati, takzim kepada bulan Rajab. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya? Caranya itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi bukannya 12 rakaat langsung, enggak. Sebagaimana kita melaksanakan sholat sunnah, dan afdhalnya sholat sunnah yaitu adalah masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, itulah amalan yang kemudian kita harus lakukan sesuai dengan arahan dari para ulama yang mengutip kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga Pak, ini amalan yang ketiga. Apa amalan yang ketiga? Yang ketiganya yaitu memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh.
Apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di bulan Rajab, maka dia melazimkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Udah hafal doanya ya? Udah hafal doanya ya? Masih udah hafal itu. Ayo dah doa kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sesuai dengan doa yang telah kita bacakan, semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak, ini saja yang dapat saya sampaikan karena jam menunjukkan jam 6 tepat dan tadi sudah ada tanda peringatan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau nggak ada, kita cukupkan, selesaikan saja. Ada yang mau nanya atau tidak? Ya, Allah. Biar kita semangat ini terhadap 10 hari puasa itu dapatnya apa itu Ustaz? Pahalanya itu. Pahalanya. Masya Allah. Ini emang manusia itu pengennya dapat imbalan terus, padahal Allah ngasih karunia terus. Nih Pak, di dalam satu keterangan hadis, Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya Pak. Bapak siangnya puasa, malamnya kita sholat Pak, dosa-dosa kita diusap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya, dosa kita dikit apa banyak? Dosa kita sama anak banyak apa dikit? Dosa kita sama istri banyak apa dikit? Kadang aja ditanya sama istri, ayah ini uang belanja udah habis, ayah punya duit apa kagak? Jawabnya apa? Kagak. Padahal ada. Inilah dosa kita sangat banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita daripada perbuatan dosa. Jangan sampai kita ngelakuin meskipun dosa yang kecil. Amin ya rabbal. Ada satu hadis yang menyatakan demikian. Dosa kita dihapusin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dosa kita banyak banget. Jangankan dosa sama manusia, sama Allah juga banyak. Cuma Allah mah kagak ngomong aja sama kita. Kalau kita ditampakkan dosanya Pak, kayaknya yang paling gede, yang paling banyak dosanya saya Pak. Woi, dosa yang paling banyak siapa? Woi, dosa yang paling banyak siapa? Saya. Siapa? Udah begitu. Jangan Ustadz, saya begitu. Ustadz namanya Ustadz gua. Dosa yang paling banyak sama Allah saya. Kita Pak, kita semua banyak dosa sama Allah. Mohon maaf, sholat kita lalai. Kita kalau masuk kantor aja nggak pernah telat, nggak mau kita telat. Kalau telat kayaknya malu sama atasan. Benar apa benar? Tapi kita malu nggak ketika sholat kita lambat di hadapan Allah? Kita malu nggak? Enggak malu. Ente yakin saya mah? Karena banyak orang yang kagak sholat di antara kita. Betul apa betul? Kita nggak malu Pak. Padahal Allah itu lebih atas daripada yang atas, lebih besar daripada yang besar. Tapi kita malu. Tapi kita harusnya malu, tapi kita nggak malu akhirnya. Masya Allah. Karena sering kita melalaikan sholat. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rajab besok, kita terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah itu doang. Dan nanya lagi sama orang, udah cukup ya? Jangan dibilang apalagi Ustaz.
hadiahnya, Masya Allah. Besok yang puasa saya kasih hadiah biar. Subhanallah. Jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang dapat Al-Fatihah disampaikan. Terima kasih, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Saya minta doa juga Pak buat hajat saya. Di rumah sedang bangun pondok pesantren gratis. Dengerin nih, pondok pesantren gratis. Ujeng Center atau Persaudaraan Mubalik Indonesia Bekasi. Saya ingin pondok pesantren gratis karena saya pernah dapat curhatan ada seorang jamaah yang pengen masuk pesantren putranya, tapi alhasil la haula wala quwata illa billah, tiada ada daya dan upaya yang dia punya, enggak punya kekuatan finansial, akhirnya dia tidak mampu memondokkan anaknya di pesantren. Nah, saya dan teman-teman jamaah yang kemudian sudah saya sampaikan juga tujuannya membentuk, membulatkan tekad untuk membuat pondok pesantren gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Saya minta doa kepada Bapak jamaah sekalian, semoga Allah lancarkan proses pembangunan pesantrennya dan insya Allah banyak yang nyumbang. Ya, saya kagak meminta uang Pak dari jamaah. Kalau mau bahan bangunan silahkan saja. Kalaupun ada uang langsung kasih ke panitia, bukan saya yang ngurusinnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk membantu agama Allah, membantu pembangunan pondok pesantren gratis ini. Amin ya rabbal ala hadhihi al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam kalimat karim wa salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sayyidatina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis-salihin bi rahmatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis ini kita musafahah Pak kelilingnya biar kita Allah hapuskan dosa sesama kita. Betul? Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum